Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia, NIM 120270030 dari Prodi Kimia kelas TPB 2. Baiklah, saya akan mempresentasikan pemrograman bahasa C++ dan flowchart. Bahasa C++ sendiri nanti akan menggunakan software dev C++, sedangkan untuk flowchartnya nanti akan menggunakan aplikasi Flowgorithm. Di sini saya memilih bidang studi fisika dan kimia. Baiklah, langsung saja ke program yang pertama, yaitu flowchart fisika. Di sini saya mengambil topik intensitas minimum pada celah tunggal. Nanti akan ada pilihan, beberapa pilihan, ada 5 ya, mengenai intensitas minimum itu sendiri, yaitu ada lebar celah, atau D ada jarak garis gelap ke terang pusat, atau Y jarak celah ke layar, L orde interferensi atau N panjang gelombang atau lambda. Langsung saja di sini pemrogramannya. Ada integer I di sini untuk mendeklarasikan perulangannya. Di sini ada integer X, ini adalah untuk input kode pilihannya. Kemudian di sini ada real, D, Y, L, A, dan N ini untuk menginput nilai tersebut ya, menginput nilai yang diketahui. Nanti diinputkan sendiri oleh usernya. Di sini saya menggunakan real agar bisa dimasukkan bilangan pecahan atau bilangan desimal gitu. Di sini string ulang nanti saya akan jelaskan di terakhir ya. Langsung saja. Nah, di sini saya menggunakan konsep array dengan nama pilihan, size-nya 5, string dan deklarasinya deklarasi string, karena di sini saya menggunakan kata atau kalimat ya, makanya saya menggunakan string. Di sini pilihannya ada dari 0 sampai 4 ya, yang berarti ada 5 nih, ada lebar celah, ada jarak garis gelap ke terang pusat atau Y, ada L, N, kemudian ada panjang gelombang atau lambda. Kemudian di sini nanti ada output selamat datang di materi fisika, interferensi minim pada celah tunggal. Kemudian di sini ada output pembatas. Kemudian di sini ada looping perulangan atau for ya. Di sini variabelnya saya menggunakan I, dimulai dari 0 sampai 4. Kemudian perulangan ini akan dikeluarkan, yang dikeluarkan adalah array yang sudah dideklarasikan tadi di awal ya. Array yang ini kemudian dikeluarkan pada perulangan di sini. Kemudian ada keluaran pilih satu kode untuk menyelesaikan permasalahan, masukkan kode angka pilihan. Kode yang ini ya, pilih dari 5 kode tersebut, kemudian diinputkan dengan X. Input X ini sudah dideklarasikan tadi di awal ya dengan integer. Kemudian di sini ada percabangan. Saya menggunakan percabangan if else. If else if ya. Jadi jika memilih 0 nanti akan dijalankan program yang ini ya, yang sebelah sini. Kemudian jika memilih 1 akan dijalankan program yang ini, kemudian jika 2 akan dijalankan program yang ini, jika 3 akan dijalankan program yang ini, kemudian jika 4 akan dijalankan program yang ini. Kemudian jika bukan 0, 1, 2, 3, 4 akan dijalankan program harap masukkan angka yang sudah tertera atau akan muncul keluaran ini ya. Kemudian, nah saya jelaskan jika kita pilih 0 ya, kemudian jika pilih 0 Anda akan menghitung lebar celah D ya. Kemudian diberitahu rumus D, kemudian di sini ada masukkan nilai ordenya, diinputkan N ini untuk nilai orde ya, sudah dideklarasikan tadi di awal menggunakan real. Kemudian ada input A atau panjang gelombang sudah dideklarasikan juga, kemudian ada L dan ada Y. Nah, kemudian di sini output terakhirnya adalah hasil dari itu sendiri ya. Di sini ada rumusnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada keluaran apakah ingin mengulang perhitungan. Jika ingin mengulang, ketik ya. Kemudian nanti user akan mengetik ya. Nah, di sini saya menggunakan perulangan do while
jika user mengetik ya, itu berarti sama saja dengan mengulang. Nah, ya sendiri kita sudah mendeklarasikannya di awal ya dengan string ulang ini. Jadi jika user menginput ya nanti berarti akan diulang ke awal dengan memilih pilihan masalah yang akan diselesaikan seperti itu. Kita jalankan saja. Nah, di sini ada selamat datang di materi fisika interferensi minimum pada celah tunggal. Kemudian diberi pilihan ada 5 ya dari 0 sampai 4. Kita coba misal pilih 2. Anda akan menghitung jarak celah ke layar. Benar ya, jarak celah ke layar di sini nomor 2. Kemudian diberikan rumusnya. Rumus L, kemudian masukkan nilai lebar celah atau D. Sekarang kita coba masukkan misal 30 ya. Kemudian masukkan nilai jarak garis gelap ke terang pusat, misal 5. Kemudian masukkan nilai panjang gelombangnya, ya, misal 100. Kemudian masukkan nilai ordenya, misal 2. Nah, di sini muncul L-nya 0,75 meter. Nah, di sini terdapat keluaran apakah ingin mengulang perhitungan. Jika ingin mengulang, ketik ya. Kita coba ketik ya. Nah, ini dimulai dari awal lagi karena kita sudah membuat programnya dengan menggunakan perulangan dual ya. Jadi di sini mengulang lagi. Mengulang dari memilih kode untuk menyelesaikan permasalahannya ya. Jadi kita coba misal pilih kode senyawanya yang tidak ada di sini ya. Kita pilih 9. Nah, yang keluar harap masukkan angka yang sudah tertera. Kemudian bisa menginput ulang ya, bisa mengulang percobaan lagi, kita ketik ya lagi. Nah, diulang dari memilih kode ini lagi ya. Seperti itu. Kemudian sekarang nah ini untuk program flowchart-nya ya. Ini untuk program flowchart-nya, bidang studi fisika. Kemudian kita lihat di bahasa C++-nya ya. Di sini konsepnya masih sama, yaitu menghitung interferensi minimum pada celah tunggal. Ada beberapa pilihan, ada D ya di sini, kemudian ada Y, ada L, menghitung N, dan menghitung panjang gelombang atau lambda. Konsepnya masih sama saja seperti flowchart yang tadi. Kemudian setiap ingin membuat pemrograman bahasa C++ harus menulis atau membuat perpustakaannya dulu ya, atau hashtag include IOStream-nya ini. Kemudian ada header-nya using namespace std, kemudian in main di sini, kemudian dideklarasikan juga ya. Sama saja ini di sini ada integer ini untuk perulangan for nanti ya. Kemudian di sini ada X, ini adalah untuk input kode pilihannya. Kemudian nah di sini bedanya kalau C++ itu menggunakan double. Untuk bilangan pecahan atau bilangan desimal itu kalau di C++ menggunakan double. Sedangkan tadi di flowchart itu menggunakan real ya, beda. Kemudian di C++ menggunakan double atau float gitu. Kemudian di sini ada D yang bisa diinputkan oleh usernya sendiri, Y, L, A, dan N ya. Kemudian string ulang ini nanti saya jelaskan di terakhir. Nah, di sini ada string array ya dengan nama pilihan, size-nya 5. Di sini saya menggunakan deklarasi string karena nanti yang akan dimasukkan adalah kata atau kalimat ya. Di sini lebar celah ini adalah kata, dan yang lain juga nih panjang gelombang dan lain-lain ini adalah kata. Jadi saya menggunakan deklarasinya string. Di sini ada pilihan 0 sampai 4 ini sesuai ya, ada 5. Kemudian di sini ada keluaran atau output selamat datang di materi fisika. Kemudian di sini ada output pembatas. Nah, di sini ada for atau perulangan yang dengan variabel i dimulai dari 0 sampai dengan 4 ya. Kemudian i++ atau increase ya. Kemudian ada keluaran i ini ya. Jadi array yang sudah kita deklarasikan dikeluarkan pada perulangan ini ya. Yang sudah kita deklarasikan di sini kemudian dikeluarkan di for ini.
Kemudian ada keluaran cout, pilih satu kode untuk menyelesaikan permasalahan. Masukkan kode angka pilihan, diinputkanlah in X oleh usernya. Kemudian ini sudah dideklarasikan ya di awal tadi integer X. Kemudian di sini ada percabangan if else if ya. Jika memilih 0 akan dijalankan program yang ini. Kemudian jika memilih kode permasalahannya 1 akan dijalankan program yang ini. Kemudian yang 2 adalah yang ini ya. Aduh, maaf. Yang ini. Kemudian ada 3, kalau pilih 3 ada yang ini. Kalau 4 yang ini, dan jika bukan memilih 0, 1, 2, 3, atau 4, nanti akan keluar harap masukkan angka yang sudah tertera ya. Jadi seperti error gitu. Kemudian di sini, nah di sini ada keluaran apakah ingin mengulang perhitungan. Jika ingin mengulang, ketik ya. Kemudian nanti user akan mengetik ya. Nah, selama user mengetik ya, itu berarti mengulang. Makanya kita menggunakan do while ya. Di sini kita menggunakan do while. Do while di sini ya. Kemudian untuk string itu sendiri, untuk kata ya sudah dideklarasikan. Nah, makanya kita mendeklarasikan string ulang ini. Langsung saja kita jalankan programnya. Nah, di sini sudah muncul ya ininya, runningnya. Kemudian di sini ada selamat datang di materi fisika, interferensi minimum pada celah tunggal. Di sini ada beberapa pilihan, ada 5 dari 0 sampai 4, ada lebar celah, Y, L, N, dan lambda. Sekarang kita coba masukkan kode 4 ya. Pilih satu kode untuk menyelesaikan permasalahan. Masukkan kode angka pilihan. Kita coba 4. Nah, di sini Anda akan menghitung panjang gelombang atau lambda. Sesuai ya di sini. Nah, ini dari kode pilihan tadi, kemudian diberitahu rumus lambdanya, ada masuk nanti bakal dimasukkan D, Y, L, sama N. Kemudian kita masukkan nilai lebar celah D atau D, kita misalkan 5,5 gitu ya. Karena kita sudah deklarasikan real, jadi 5,5 bisa terbaca ya. Masukkan nilai jarak garis gelap ke terang pusat Y-nya misalkan 7. Kemudian masukkan nilai jarak celah ke layar misal 2,5. Sini, kemudian masukkan nilai orde N-nya. Kita masukkan misalkan 5. Nah, hasilnya adalah panjang gelombangnya 3,08 meter. Di sini ada keluaran apakah ingin mengulang perhitungan. Jika ingin mengulang, ketik ya. Coba kita ketik ya, apakah yang akan keluar? Nah, ini yang keluar adalah, nah, di sini selamat datang di materi fisika. Jadi dimulai dari awal lagi ya, diberikan kode pilihan lagi, sama seperti yang di awal dari 0 sampai 4 juga. Sekarang kita coba masukkan yang tidak ada di pilihan ya. Kita coba masukkan misal 25. Yang tidak ada di pilihan ya, 25 tidak ada ya. Apakah yang akan keluar? Yang keluar adalah harap masukkan angka yang sudah tertera. Jadi salah ya, 25 tidak ada di sini, tidak ada di pilihan. Nah, sekarang kita ingin mengulang lagi. Karena tadi masukin angkanya salah ya, sekarang kita masukkan lagi. Nah, jadi kita bisa mengulangnya lagi karena tadi kita sudah mendeklarasikan, membuat looping do while. Jadi bisa dimasukkan lagi, milih kode permasalahan lagi, seperti itu. Nah, ini merupakan pemrograman bahasa C++ bidang fisika dengan materi interferensi minimum pada celah tunggal. Kemudian selanjutnya yaitu kita ke flowchart, bidang studi kimia.
Nah, di sini flowchart juga bidang studi kimia ini juga menggunakan flowgorithm ya untuk softwarenya. Yang saya ambil di sini topik mengenai kesetimbangan kelarutan ya. Nanti dari program ini kita akan menghitung kelarutan atau S dan menghitung hasil kali kelarutan atau KSP ya. Di sini ada output programnya ya. Dapat mengetahui kelarutan dan KSP hasil kali kelarutan. Nanti juga diberi pilihan senyawa ya, ada BaSO4, ada MgOH 2 kali dan Ca3PO4 2 kali. Untuk senyawa yang akan kita hitung kelarutan dan hasil kelarutannya. Kita langsung saja ke pemrogramannya dari awal ya. Nah, di sini ada deklarasi integer I. Integer I ini untuk perulangan ya. Kemudian ada integer X di sini untuk menginput kode senyawanya, kode senyawa yang akan kita hitung. Kemudian ada real. Di sini N ini untuk mol, V ini untuk volume, A ini untuk memasukkan kelarutan ke dalam rumus KSP ya. Untuk pilihan 1, B ini untuk pilihan 2, C ini untuk A ini untuk pilihan 0, B ini untuk pilihan 1 dan C untuk pilihan 2. Saya menggunakan real ini agar bisa diinputkan bilangan pecahan seperti itu. Kemudian nanti string ulang saya jelaskan di terakhir. Nah, di sini ada output atau keluaran selamat datang di pemrograman materi kimia kesetimbangan kelarutan. Kemudian ada output pengertian dari kelarutan ya. Kelarutan atau solubility adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Kemudian ada keluaran hasil yang dapat kita pelajari dari pemrograman ini, yaitu ada mengetahui kelarutan dan mengetahui KSP-nya. Nah, kemudian di sini ada array. Saya menggunakan program array dengan nama senyawa, size-nya 3. Di sini saya menggunakan string karena BaSO4, MgOH 2 kali, dan Ca3PO4 2 kali ini adalah sebuah kata ya. Jadi menggunakan string untuk deklarasinya. Nah, di sini ada for atau perulangan ya, dengan variabel I dimulai dari 0 sampai 2. Kemudian di for ini akan di-outputkan array yang sudah kita deklarasikan tadi, yang ini. Nah, nanti akan dikeluarkan di sini ya. Kemudian ada keluaran pilih senyawa yang akan dihitung KSP-nya. Ada masukkan kode senyawa. Nah, kemudian kita inputkan X ya, user akan menginputkan X. Nah, jika X ini adalah untuk memilih kode senyawanya ya, untuk memasukkan kode senyawanya. Nah, kemudian jika memilih kode senyawanya 0 atau usernya memasukkan 0, akan dijalankan program yang ini ya, BaSO4. Nah, kemudian jika 1 akan dijalankan program yang ini. Jika 2 akan dijalankan program yang ini. Kemudian jika tidak memilih 0, 1 atau 2 akan keluar kode yang dimasukkan tidak ada di data. Harap ulangi masukkan kode dengan menjawab iya gitu ya. Nah, penjalanan program yang berbeda-beda tersebut ini namanya percabangan ya. Saya menggunakan percabangannya if else if gitu. Nah, langsung saja, misalkan saya atau user menginputkan kode senyawa 0. Nanti akan keluar jika senyawa BaSO4 dilarutkan dalam air pada suhu 18 derajat Celcius. Kemudian ada masukkan mol ya. Nanti user menginputkan nilai molnya dengan ini, input N ini sudah dideklarasikan tadi di awal menggunakan real, kemudian masukkan volume dalam liter menggunakan input V di sini, kemudian ada diberitahu rumus kelarutannya yaitu mol per volume ya, dengan mol sama volumenya tadi diinputkan masing-masing oleh user, kemudian akan keluar hasilnya, maka kelarutannya adalah
N dibagi V tadi ya, yang sudah diinputkan oleh user. Kemudian diberitahu rumus KSP-nya. Nah, untuk BASO4 itu sendiri, KSP-nya adalah S kuadrat. Masing-masing senyawa memiliki KSP yang berbeda-beda. Seperti di MgOH2 kali ini, KSP-nya beda ya, 4 kali S pangkat 3, kemudian di Ca3PO4 2 kali itu berbeda juga ya. Sebentar. Nih di sini kalau Ca3PO4 2 kali KSP-nya 108 S pangkat 5. Jadi sebenarnya programnya sama saja, hanya rumus KSP-nya yang berbeda seperti itu. Kemudian di sini input A ini adalah untuk memasukkan kelarutan ke dalam rumus KSP ya. Di sini ada dimasukkan kelarutannya. Nah, di sini ada percabangan lagi. Jika yang diinputkan nilai A-nya itu sama dengan N per V atau N per V ini adalah kelarutan ya yang tadi. Nah, jika benar akan keluar rumus KSP-nya A kali A atau S kali S ya, sesuai dengan rumus KSP-nya. Nah, jika yang dimasukkan salah, bukan bukan nilai kelarutan, nanti akan keluar nilai kelarutan yang Anda masukkan salah. Ayo masukkan lagi. Jadi bisa masukkan lagi ya. Jadi ada kesempatan, kemudian diinputkan A ini bisa dimasukkan lagi oleh user. Kemudian jika benar yang dimasukkan adalah A atau sama dengan N per V atau nilai kelarutan ya ini. Nah, nanti KSP-nya adalah A kali A atau A kuadrat atau S kuadrat. Ini seperti rumus KSP-nya. Kemudian jika salah yang diinputkan, nanti yang keluar adalah error. Anda telah mencapai batas percobaan. Jadi setelah itu tidak bisa mengulang memasukkan kelarutan ke dalam rumus KSP lagi. Tapi tenang, di sini ada keluaran apakah ingin mengulang program. Jika ingin mengulang, jawab ya. Nanti user menginputkan ya di sini. Kemudian selama user menginputkan ya, berarti mengulang. Jadi nanti sudah dimasukkan program do while ya, looping do while. Jadi nanti memilih kode senyawa dari awal, memilih kode senyawa dari awal lagi, akan keluar seperti itu. Di sini menggunakan looping do while. Langsung saja kita coba programnya. Nah, di sini keluar ya, selamat datang di pemrograman materi kimia, kemudian ada pengertian kelarutan, kemudian ada output dari program ini ya, yang dapat kita pelajari dari program ini, kemudian ada senyawanya, kita pilih senyawanya ya, pilih senyawa yang akan dihitung KSP-nya, masukkan kode senyawa, misal kita pilih 2 senyawanya. Nah, jika senyawa Ca3PO4 2 kali dilarutkan dalam air pada suhu 18 derajat Celcius, masukkan molnya. Misal kita masukkan 6,5. Kemudian masukkan volume, misalkan volumenya 2. Nah, jadi keluar ya rumus kelarutannya ya. Hasil kelarutannya itu 3,25. Kemudian masukkan kelarutan S ke dalam rumus KSP. Kita coba versi benernya 3,25. Nah, jadi KSP-nya adalah sekian ya. Jadi kemudian keluar apakah ingin mengulang program? Jika ingin mengulang jawab ya. Kita coba ketik ya. Nah, jadi keluar lagi pilihan kode senyawa lagi. Jadi mulai dari awal ya. Nah, sekarang kita coba hitung yang nomor 1 deh. MgOH 2 kali. Nah, kemudian masukkan mol lagi. Misal molnya 7. Masukkan volumenya misal 2. Nah, keluar hasil kelarutannya ya. Maka kelarutannya adalah 3,5. Kemudian masukkan ke dalam rumus KSP. Nah, sekarang kita coba masukkan kelarutannya salah ke dalam rumus KSP-nya. Misal kita membulatkan aja, 4 aja gitu ya. Apakah yang akan keluar? Nah, salah ya. Nilai kelarutan S yang Anda masukkan salah. Ayo masukkan lagi. Jadi harus tepat, harus 3,5. Nah, di sini beda kan ya. Nah, sekarang kita coba masukkan lagi yang benernya 3,5. Apakah yang akan keluar? Nah, maka KSP-nya keluar ya, hasil KSP-nya sesuai dengan rumusnya ya.
Sekarang apakah ingin mengulang program? Jika ingin mengulang jawab ya. Coba kita klik ya lagi, ketik ya. Nah, diulang lagi dari memilih kode senyawa. Nah, sekarang kita coba milih kode senyawanya yang tidak ada di program ya. Kita coba masukkan 77. 77 kan tidak ada di sini ya. Kita masukkan. Nah, kode yang dimasukkan tidak ada di data. Harap ulang masukkan kode dengan menjawab iya. Gitu. Jadi kita ketik ya lagi. Mulai lagi dari awal pilih kode senyawanya. Seperti itu. Nah, ini adalah program flowchart-nya ya. Sekarang kita lihat versi bahasa C++-nya. Di sini masih menggunakan konsep yang sama, yaitu menghitung kesetimbangan kelarutan dengan outputnya, yaitu menghitung kelarutan dan menghitung KSP atau hasil kali kelarutannya. Nanti akan diberi 3 pilihan senyawa, yaitu ada BAS4, ada MgOH 2 kali, ada Ca3PO4 2 kali ya. Langsung saja di sini untuk membuat program bahasa C++-nya, yang pertama harus membuat perpustakaannya dulu, yaitu dengan hashtag include IOStream, kemudian header-nya ya, heading-nya ya, ada using namespace std, kemudian dideklarasikan ya. Kita mendeklarasikan dulu. Di sini ada integer I ini untuk perulangan, kemudian integer X ini untuk menginputkan kode senyawanya. Nah, kemudian di sini ada double ini kalau di flowchart tadi real ya, kalau di C++ itu menggunakan double untuk bilangan pecahan, double atau float ya, bisa di sini N ini untuk mol, V ini untuk memasukkan volume, kemudian A ini untuk memasukkan kelarutan jika kode yang dimasukkan adalah 0, B ini untuk 1, C ini untuk 2. Kemudian nanti string ulang saya jelaskan di terakhir. Kemudian di sini ada output selamat datang di pemrograman materi kimia, kesetimbangan kelarutan, kemudian ada pengertian kelarutan itu sendiri, ada kemudian di outputkan hasil dari program ini kita dapat mempelajari apa ya. Nah, kemudian di sini ada array-nya ya. Array dengan nama senyawa, size-nya 3 dan deklarasinya adalah string. Kenapa string? Karena di sini adalah sebuah kata atau kalimat ya yang saya masukkan. Kemudian di sini ada for, perulangan ya. Di sini ada perulangan dengan variabelnya i dimulai dari 0 dan sampai 2 dan terus meningkat ya. Kemudian di sini ada array yang tadi sudah dideklarasikan kita keluarkan di perulangan ini ya. Kemudian di sini ada output pilih senyawa yang akan dihitung KSP-nya, masukkan kode senyawa. Nah, kemudian di sini user menginputkan kode senyawanya, apakah 0, apakah 1, apakah 2 gitu. Nah, kemudian di sini ada percabangan. Sebentar. Nah, di sini ada percabangan. Jika memilih 0 akan dijalankan program yang ini. Kemudian jika pilih 1 akan dijalankan program yang ini ya, yang MgOH 2 kali, kemudian kalau 2 akan dijalankan program yang ini, Ca3PO4 2 kali ya. Jika tidak memilih 0, 1 atau 2, nanti akan keluar kode yang dimasukkan tidak ada di data. Harap ulangi masukkan kode dengan menjawab ya. Seperti itu. Nah, saya jelaskan jika memilih yang 0 ya. Di sini akan keluar jika senyawa BAS4 dilarutkan dalam air pada suhu 18 derajat Celcius, kemudian masukkan molnya, sini masukkan N, kemudian volume ya, di sini sudah dideklarasikan tadi ya di awal dengan real, kemudian ada keluaran rumus kelarutannya ya, diberitahu rumus kelarutannya, kemudian ada hasilnya ya. Maka kelarutannya adalah N per V. N per V ini tadi yang diinputkan sendiri nanti oleh user. Kemudian itu untuk larutan. Kemudian selanjutnya menghitung KSP-nya. Ya, sama saja seperti flowchart yang tadi, KSP setiap senyawa beda-beda, sedangkan untuk BAS4 sendiri adalah S kuadrat, kemudian dimasukkan kelarutan ke dalam rumus KSP ya di sini. Nah, di sini ada percabangan lagi. Jika yang yang dimasukkan adalah N per V atau
N per V ini adalah kelarutannya yang tadi, maka akan keluar KSP-nya A kali A atau S kali S sesuai senyawanya ya. Kemudian jika yang diinputkan salah ya, bukan nilai kelarutannya, nanti akan keluar nilai kelarutan yang Anda masukkan salah. Kemudian bisa memasukkan lagi di sini. Ada kesempatan lagi, kemudian dimasukkan lagi. Nah, jika yang dimasukkan nilai A-nya itu adalah N per V, akan keluar KSP-nya A kali A. Atau jika yang dimasukkan salah, bukan nilai kelarutan, maka akan keluar error. Anda telah mencapai batas percobaan. Jadi sudah tidak ada kesempatan lagi seperti itu. Kemudian di sini di terakhir ada apakah ingin mengulang program? Jika ingin mengulang, jawab ya, ya. Kemudian nanti jika user mengetik ya di sini, jika selama user mengetik ya, itu berarti mengulang seperti itu. Di sinilah digunakan looping do while ya. Di sini di atas nih kita menggunakan looping do while. Untuk kata ya itu sendiri dideklarasikan dengan string ulang seperti itu. Kita jalankan saja programnya. Ya, sudah keluar ya. Nah, di sini ada selamat datang di pemrograman materi kimia, kesetimbangan kelarutan, kemudian ada pengertian dari kelarutan, kemudian ada output program ya, output dari pemrograman ini kita dapat apa, kemudian ada pilihan senyawanya, ada 3 pilihan dari 0 sampai 2. Kita coba masukkan senyawanya yang 0. Nah, jika senyawa BaS4 dilarutkan dalam air pada suhu 18 derajat Celcius, masukkan molnya. Misalkan molnya adalah 50. Kemudian volumenya adalah 10 liter. Gitu ya. Nah, kemudian kelarutannya adalah 5. Ya. Mol dibagi volume 50 dibagi 10 adalah 5. Kemudian, untuk mengetahui KSP-nya, yaitu dengan memasukkan kelarutan atau S ke dalam rumus KSP. Kita sekarang masukkan versi benarnya ya, masukkan 5. Nah, keluar hasilnya KSP-nya yaitu 25 atau S kali S ya. 5 kali 5 atau 5 kuadrat adalah 25. Kemudian di sini ada apakah ingin mengulang program? Jika ingin mengulang jawab ya. Sekarang kita ketik ya. Nah, diulang lagi yuk dari memilih kode senyawa seperti itu di sini karena kita sudah menggunakan looping do while. Jadi mengulang program dengan memilih dari awal yaitu memilih kode senyawa. Kemudian coba kita masukkan kode senyawanya yang satu ya, MGWH 2 kali. Di sini masukkan molnya lagi, misalkan molnya 45. Kemudian volumenya, misalkan volumenya 2. Kemudian di sini keluar kelarutannya 22,5. Sekarang kita coba masukkan kelarutannya ke dalam rumus KSP ya untuk mengetahui KSP-nya yaitu salah. Misalkan 23 kita masukkan. Nah, nilai kelarutan S yang Anda masukkan salah. Ayo masukkan lagi. Jadi salah ya. Tidak sesuai ya di sini 23 di sini 22,5 salah. Sekarang kita coba masukkan yang benar 22,5. Nah, sekarang muncul KSP-nya karena sudah benar. Sekarang kita coba lagi mengulang ya, karena di sini ada apakah ingin mengulang program. Nah, kita diberi pilihan kode senyawa lagi. Nah, kita sekarang coba memasukkan kode senyawanya yang tidak ada di pilihan, ya. Kita masukkan 2,5 deh. 2,5. Tidak ada ya di sini, tidak ada di pilihan, adanya 0, 1, sama 2. Sekarang kita masukkan kode senyawanya 2,5. Nah, sekarang jadi 2,5 itu masih bisa ya. Masukkan, tapi tidak sesuai ya. Karena 2,5 tidak ada di pilihan, seperti itu. Nah, seperti inilah program bahasa C++. Mulai dari awal kita tadi sudah belajar flowchart ya, menggunakan aplikasi Flowgorithm, kemudian bahasa C++ di sini menggunakan
aplikasi Dev C++, ya, kita belajar fisika yaitu tentang interferensi minimum pada celah tunggal, kemudian materi kimia dengan kesetimbangan kelarutan, ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.